Halo guys, hari ini kami akan menyelesaikan video tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Langsung saja kita ke TKP. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar ekonomi mikro yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fajri, Saya Rizky Ramadan. saya Wijaya Supriyanto. Kami akan menjelaskan tentang materi permintaan atau demand. Nah, baiklah, kami dari kelompok 1 pengantar ekonomi mikro akan menjelaskan tentang materi permintaan atau demand. Nah, saya Muhammad Fajri akan menjelaskan dulu apa itu permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu tempat tertentu dengan tingkat harga tertentu dan periode tertentu. Permintaan ini berkaitan dengan keinginan konsumen untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Adapun hukum permintaan, the law of demand, adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara jumlah barang yang diminta dan tingkat harga. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan sebaliknya apabila harga turun, maka otomatis jumlah barang yang diminta akan meningkat. Pada hukum permintaan berlaku prinsip ceteris paribus, artinya faktor lain selain harga dianggap tidak mengalami perubahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga atau demand ini akan dijelaskan oleh rekan kita Rizky. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan demand. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka permintaan berkurang, dan sebaliknya jika harga barang turun, permintaan bertambah. Yang kedua ada harga barang substitusi dan harga pelengkap. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu harga barang substitusi atau pengganti. Harga barang substitusi atau pengganti ikut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang akan diminta. Jika harga substitusi turun, maka permintaan barang tersebut mengalami penurunan. Sebaliknya, jika harga barang substitusi naik, maka permintaan barang tersebut mengalami peningkatan. Contohnya, naiknya harga kopi menyebabkan menaikkan permintaan teh. Naiknya harga ayam menyebabkan naiknya permintaan ikan. Yang kedua ada harga barang komplementer atau pelengkap. Harga barang komplementer atau pelengkap juga dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Naiknya harga barang komplementer menyebabkan berkurangnya permintaan barang tersebut. Demikian juga sebaliknya. Contoh, naiknya harga gula menyebabkan turunnya permintaan kopi. Naiknya harga bensin menyebabkan menurunnya permintaan motor. Yang ketiga ada jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan, besar kecilnya pendapatan seseorang turut menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. Kenaikan pendapatan akan menyebabkan kenaikan pada permintaan barang dan jasa. Dan yang keempat ada selera konsumen. Selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika selera terhadap suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut akan meningkat pula. Dan yang kelima ada perkiraan masa depan. Perkiraan harga di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang dan jasa tersebut. Nah, contohnya jika masyarakat memperkirakan harga BBM akan naik, maka masyarakat lebih cenderung membeli BBM lebih banyak. Dan yang keenam ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk seiring pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang akan diminta. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah,
maka otomatis permintaan barang dan jasa akan mengalami peningkatan pula. Adapun daftar permintaan akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan kita Gigi Andrea. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar permintaan. Daftar permintaan ialah sebuah tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Berikut ini contoh tabel dalam bentuk angka-angka harga barang dan jumlah barang yang diminta. Nah, dalam tabel ini sudah jelas, apabila harga turun, maka permintaan barang itu akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila harga naik, maka permintaan barang itu akan turun. Selanjutnya, masuk ke kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Berikut ini contoh dari tabel kurva permintaan. Teori permintaan dapat dinyatakan perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan menurun. Gerakan sepanjang dan perubahan kurva permintaan. A. Gerakan sepanjang kurva permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. B. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan dan ke kiri apabila terdapat perubahan-perubahan terhadap permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor bukan harga. Sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli, dan berbagai faktor harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan itu akan menyebabkan kurva permintaan akan pindah ke kanan atau ke kiri. Berikut ini contoh dari kurva permintaan, perubahan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, pengecualian terhadap hukum permintaan. 1. Barang prestis, yaitu barang yang memberi kebanggaan kepada pemiliknya. Contohnya sebuah lukisan. Yang kedua, barang inferior, barang murahan diganti kebutuhan pokok. Contohnya jagung diganti menjadi beras. Yang ketiga, kasus spekulasi, di mana ketika orang berspekulasi, maka hukum permintaan tidak berlaku. Baiklah, sekian dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.